Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sadra Media, tempat yang tepat berbagi manfaat. Sepertinya sudah lama saya tidak membuat video tutorial. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana cara membuat logo yang baik menggunakan CorelDRAW. Nah, dalam video ini kita akan coba belajar mulai dari prinsip dasar sebuah logo, lalu kita beranjak ke tahap-tahap praktis di CorelDRAW. Dan saya berharap setelah teman-teman mengikuti tutorial ini nanti bisa memiliki pemahaman lebih kuat terkait tentang logo yang baik dan bisa membuatnya sendiri dengan mudah. Nah, teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa logo itu adalah elemen visual yang mencerminkan identitas suatu brand atau perusahaan. Nah, logo sendiri itu harus bisa menyampaikan pesan brand secara singkat dan mudah diingat. Nah, untuk logo sendiri itu adalah sebuah wajah dari brand, ya, yang akan melekat dan tentunya akan melekat di ingatan orang ketika mendengar atau melihat nama perusahaan tersebut. Bahkan hanya sebatas simbol orang sudah bisa mengingat gitu. Nah, logo itu harus mempunyai identitas yang betul-betul melekat di ingatan siapapun yang melihatnya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan fokus pada beberapa capaian pembelajaran, dan mohon maaf kebetulan untuk tutorial kali ini sekaligus saya sampaikan untuk anak-anakku yang berada di SMKN 1 Tasikmalaya. Jadi saya berharap nanti untuk capaian pembelajaran ini, pertama, nanti kalian bisa memahami prinsip dasar desain logo yang baik. Terus yang kedua, mengenali elemen logo yang efektif, ya, seperti kesederhanaan, terus relevansi dan keunikan. Yang terakhir, menerapkan teknik dasar menggunakan CorelDRAW untuk mendesain logo dari awal. Tapi nanti kita akan coba demokan satu buah logo yang sudah ada. Jadi kita membuat logo yang sudah ada. Oke, kita lanjutkan terkait prinsip dasar desain logo yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke bagian praktik, kita bahas dulu prinsip dasar desain logo yang baik. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kesederhanaan. Logo juga harus mudah dikenali. Logo yang terlalu rumit justru akan sulit diingat dan sulit diaplikasikan pada berbagai ukuran. Ya. Selanjutnya, relevansi. Logo juga harus sesuai dengan identitas dan nilai perusahaan. Misalnya logo perusahaan teknologi, ya mungkin memakai desain yang modern atau futuristik lah. Terus juga skalabilitas. Nah, untuk skalabilitas ini, jadi logo harus tetap terlihat baik di berbagai ukuran, baik itu besar untuk baliho misalkan, atau kecil untuk kartu nama, bahkan untuk merchandise ya sekalipun. Jadi untuk skalabilitas kalian harus betul-betul memperhatikan itu. Selanjutnya, kesan abadi. Nah, logo yang baik itu tidak lekang oleh waktu dan tetap relevan meskipun tren desain berubah gitu. Coba saja teman-teman amati logo-logo besar yang sampai saat ini terus mentereng gitu. Misalkan logo Windows, Microsoft lah ya, atau Apple misalkan itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar desain logo di CorelDRAW. Nah, sekarang kita masuk ke CorelDRAW-nya. Nah,
di sini saya akan menunjukkan beberapa alat dasar yang akan kita gunakan untuk membuat logo. Nah, baik nanti bagi yang mengenal CorelDRAW, ini adalah software desain grafis sebetulnya yang sangat powerful, juga memiliki banyak fitur. Nanti kita akan terbantu dengan software ini dalam membuat berbagai desain, termasuk logo salah satunya. Sebetulnya masih ada software-software yang lain seperti Adobe Illustrator. Jika paham, sebetulnya hampir sama juga, cuman beda perusahaan. Oke, tahap dasar yang akan kita gunakan di fasilitas CorelDRAW untuk membuat sebuah logo ya, kita akan mengenal dan membuat bentuk dasar dulu. Dalam hal ini kita mengenal rectangle tool ya. Oke, kita langsung buka saja untuk aplikasi CorelDRAW-nya. Mohon maaf ya tadi karena untuk sebagai pembuka saja, itu memang materi dasar yang perlu saya sampaikan ke siswa supaya mereka memahami. Oke, selanjutnya kita buka CorelDRAW. Kurang lebih seperti ini tampilan awalnya CorelDRAW. Di sini ada file ya, menu bar, di sini toolbar. Oke, sekalian saya disclaimer dulu bahwa tutorial ini ditujukan untuk mereka pemula ya. Bagi yang teman-teman yang sudah profesional, bisa skip saja atau abaikan saja. Kita langsung saja ya. Nah, di sini ada new dokumen. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui kalau untuk dasarnya ya, karena apalagi di SMK 1 mungkin untuk guru yang lain sudah menyampaikan. Oke, kita langsung saja di new dokumen. Di sini kita langsung new dokumen. Nah, perhatikan, ini hal dasar sebetulnya meskipun sederhana, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini kita harus memilih primary color mode-nya mau CMYK atau RGB. Kalau CMYK biasanya untuk percetakan besar, kalau untuk percetakan dicetak, misalkan di percetakan biasanya menggunakan CMYK. Tapi kalau untuk gradasi color, misalkan untuk gambar-gambar digital, teman-teman bisa menggunakan RGB. Kita pilih yang A4 saja ya, dengan ukurannya seperti ini. Bisa pilih landscape atau portrait. Nah, resolusinya 300, nah ini standar 300. Sebetulnya banyak kita bisa bahas terkait kenapa harus 300, nanti kita bahas di lain waktu ya. Kita langsung oke saja untuk mempercepat waktu. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Perlu saya sampaikan juga ya, karena ini untuk pemula tujuannya, jadi ada sedikit yang perlu diulas. Pertama, di bagian CorelDRAW itu ada beberapa banyak menu ya. Di sini ada menu bar, ini toolbar, ini toolbox ya, ini stage, terus di sebelah kanan ada palette display untuk pengaturan warna dan sebagainya. Nah, di sini untuk menggeser, teman-teman bisa tekan scroll mouse tengah ya, ditekan scroll mouse tengah, tahan lalu tarik. Nah, ini untuk menggeser bidang kerja. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada beberapa menu, nanti kita akan masuk ke sini sekaligus dalam pembuatan sebuah objek. Oke, kita akan gunakan rectangle tool. Di sini kita cari. Nah, untuk melihat apakah ini rectangle tool atau apa, sambil mengenal, kita bisa simpan di atasnya lalu diamkan beberapa saat, maka akan muncul tooltip. Nah, di sini kan rectangle tool, atau teman-teman bisa menggunakan F6. Saya coba menggunakan rectangle tool di sini. Oke. Nah, kita coba buat menggunakan rectangle tool. Nah, seperti ini. Ya, nah, untuk memperbesar ya, kita langsung saja ya sekaligus supaya cepat. Nah, untuk memperbesar objek, teman-teman bisa menggunakan scroll mouse ya. Scroll mouse ditarik ke depan, ke belakang, dia akan zoom in dan zoom out. Nah, di sini juga ada, saya ambil dua contoh saja dengan ellipse tool. Di sini ellipse tool F7. Nah, ellipse tool. Nah, perhatikan di sini untuk membuat ellipse tool, teman-teman bisa melihat di sini kan elastis ya, dia tidak sama ukurannya atas, bawah, kiri, kanan gitu. Nah, supaya dia sama,
teman-teman bisa menggunakan menekan tombol kontrol dan tahan. Jadi dia akan sama skalanya ya, skalanya akan sama. Beda dengan dilepas kontrol, dia akan elastis seperti ini ya. Nah, saya coba tekan dan tahan tombol CTRL. Nah, seperti ini. Oke, saya letakkan di bagian sini. Nah, sebagai pemahaman dasar juga supaya nanti kedepannya teman-teman bisa mudah memahami untuk tutorial-tutorial berikutnya. Di CorelDRAW di sini teman-teman bisa melihat ada titik ya, ini namanya node. Nah, titik ini akan bermanfaat dan nanti akan sering digunakan untuk melakukan modifikasi ya, baik dalam objek standar seperti ini ataupun nanti sudah terkonvert ke objek seperti, nah ini curves ya, curves. Oke, ini untuk bentuk-bentuk dasar yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menu atau alat tool namanya Pix Tool. Pix Tool ini digunakan untuk memindahkan objek lah, memilih objek atau menyeleksi objek. Jadi menyeleksi itu bisa cukup satu kali klik, atau teman-teman bisa klik tahan lalu drag ke arah yang diinginkan. Nah, ini juga bisa bermanfaat. Nah, biasanya untuk pemula ketika membuat objek itu, misalkan membuat objek nih menggunakan rectangle. Nah, biasanya untuk pemula dia tidak langsung pindah ke Pix Tool, dia tetap saja di sini, sehingga ketika mau terkesan memindahkan malah dia membuat objek baru lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi usahakan pindahkan ke Pix Tool. Meskipun kalau kita ada di center, oke, bisa kita memindahkan, tetapi biasakan dari sekarang pindah ke Pix Tool. Atau shortcutnya di sini bisa menekan spacebar ya, spasi lah dalam hal ini, spacebar. Nah, ini untuk Pix Tool ya, untuk Pix Tool. Jadi teman-teman bisa menggunakan Pix Tool. Nah, sekarang kita akan mencoba memodifikasi objek ini. Ini juga nanti akan bermanfaat pada saat kita latihan nanti pembuatan logo. Nah, untuk menggabungkan di sini teman-teman bisa dengan berbagai cara ya. Mau menggabungkan seperti ini atau di tengah atau seperti apapun itulah ya istilahnya. Nah, sekarang yang pertama ingin saya sampaikan fungsi daripada di sini ada yang namanya trim ya, trim. Nah, trim dan keluarganya. Nah, untuk fasilitas trim itu dia akan muncul ketika ada penggabungan dua buah objek dijadikan satu. Misalnya ini objek pertama, ini objek kedua ya, ini objek pertama, ini objek kedua. Saya simpan di atasnya, lalu tekan dan tahan tombol shift, lalu klik objek yang kedua. Nah, itu fungsinya untuk menyeleksi dua objek sekaligus, tetapi dengan cara klik objek pertama dulu gitu. Bisa saja diseleksi langsung sekaligus dua-duanya seperti ini, tapi karena kita akan menggunakan fungsi trim dan yang lainnya, maka yang harus kita seleksi berurutan. Objek pertama, tekan tahan tombol shift, lalu pilih objek kedua, maka secara otomatis di atas akan muncul. Perhatikan ya, di bagian sini tidak terlihat, maka kita klik, tekan tahan tombol shift, klik, nah dia akan muncul. Perhatikan di sini ada combine atau Ctrl L, di sini ada wheel, terus ada trim, terus ada intersect ya, terus ada simplify, terus front minus back, back minus front, terus yang terakhir create boundary. Nah, perhatikan di sini saya akan mencontohkan beberapa saja, karena supaya kita masuk ke tahapan berikutnya ya, supaya cepat, karena kita fokus di pembuatan logo. Oke, selanjutnya di sini simpan di atas, tekan tahan tombol shift dan klik objek yang kedua. Di
Di sini misalkan saya akan memilih trim. Trim ini fungsinya untuk memotong objek. Perhatikan, ketika saya klik, nah maka dia akan langsung terpotong. Nah, ketika dipisahkan, ingat ketika mau memisahkan objek, teman-teman klik dulu di luar di sini. Jadi jangan langsung tarik saja. Nah, gitu supaya dibiasakan lah. Karena terkadang ada beberapa kasus ketika ini objeknya masih terseleksi, ketika ditarik dia ngikut gitu. Makanya diklik dulu di luar untuk memastikan objek sudah tidak terseleksi dua-duanya. Klik objek maka pisahkan. Ini fungsi trim ya, jadi memotong objek. Yang kedua, ini Ctrl Z ya, saya lakukan Ctrl Z atau undo bagian ini nih. Nah, oke, selanjutnya saya simpan di bagian atas juga sama. Terus klik objek yang kedua sambil menekan tombol shift, lalu pilih well. Nah, seperti di gambarnya di sini kan well combine object into single. Jadi menyatukan dua buah objek menjadi satu objek. Perhatikan, saya klik di sini well. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Termasuk untuk objek yang lain, misalkan polygon. Saya membuat polygon di sini. Kita satukan di sini, ya. Klik objek yang kedua, lalu well. Nah, ini akan menjadikan satu. Ini akan bermanfaat nanti ketika teman-teman membuat logo-logo ya. Logo baik itu logo modifikasi atau tracing yang sudah ada. Oke. Selanjutnya kita masuk ke, atau satu lagi ya, saya contohkan untuk keluarga trim, disimpan di atasnya, klik, lalu pilih yang ini misalkan intersect. Intersect ini untuk mengambil objek bagian sini nih. Ini kan teman bisa lihat ya, lingkaran melihat mobil di sini, maka klik objek di sini. Nah, ini bagian sininya. Nah, ini akan bermanfaat ketika teman-teman ingin mewarnai bagian ini saja. Misalkan bagian ini saja ingin mewarnai warna cyan. Nah, seperti ini ya. Karena kalau tidak dilakukan seperti tadi, mungkin saja ini akan nanti bisa terwarnai semuanya. Nah, klik di sini, anggapannya di sini kan kasih warna, padahal dia semuanya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan intersect, misalkan hanya bagian saja gitu, seperti itu. Oke, itu terkait keluarga trim ya, terus dan juga well. Nah, sekarang kita akan modifikasi objek. Nah, terkait modifikasi objek ini sangat penting karena ini akan selalu digunakan, terutama ketika teman-teman membuat satu buah karya ya, satu buah karya. Nah, perhatikan di sini. Pertama, saya akan contohkan dari satu objek rectangle dulu. Perhatikan, ini objek murni, atau saya ulang ya. Kita hapus, saya ulang seperti ini. Nah, tambahan untuk membuat satu buah objek rectangle dalam hal ini kan sama elastis ya, sama seperti ellipse tool tadi. Teman-teman bisa menggunakan kontrol sama ya, jadi supaya ya simetris ya, skalanya sama ya, kanan kiri atas bawah gitu kan. Nah, oke, kita buat seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa convert ya, convert ke kurvus. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui, ada kalanya kita tidak perlu juga melakukan convert, tergantung kebutuhan sebetulnya. Misalkan kita langsung shape tool ya, kita pilih shape tool, ini pastikan diseleksi ya, shape tool. Nah, ini seperti ini, kita hanya ingin misalkan menjadikan sudut runcing menjadi tumpul, tarik bagian ininya ya, ini dia akan secara otomatis ke semua arah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tergantung kebutuhan sebetulnya. Mau persegi panjang juga bisa sebetulnya ya. Mau persegi panjang, misalnya saya buat persegi panjang. Panjang, lalu lakukan corner di bagian sudut-sudut ini. Nah, seperti itu ya untuk modifikasi. Cuman kalau untuk hanya menggunakan shape tool saja tanpa convert, dia ada batasan. Ada terbatas dalam hal modifikasi. Kalau ingin secara bebas memodifikasi, teman-teman harus lakukan convert to curves, yaitu klik kanan di bagian objek, lalu convert to
kurve seperti ini, klik di bagian sini, klik, nah maka dia akan langsung otomatis menjadi objek yang berbeda dengan ini. Lihat, ketika diklik misalkan pakai ini seperti ini hitamnya, ini lebih ada beda lah dari sisi visualnya ya, perhatikan ini yang belum dikonvert ya, ini yang belum dikonvert, ini yang sudah dikonvert. Ini sudah dikonvert ke Curves. Perhatikan. Nah, ketika saya modifikasi di sini misalkan hanya bagian ini saja, nah dia elastis seperti ini. Perhatikan di sini ada semacam penarik ya. Penarik ini untuk melakukan modifikasi sesuai dengan arah. Perhatikan, teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ini. Perhatikan. Nah, seperti ini misalkan ya. Terus juga ini juga bisa ke arah manapun betulnya. Nah, di sini juga masih bisa tarik kemana sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu ya. Kalau ini dia nggak bisa, dia nggak bisa ditarik karena dia tidak terkonvert ke Curves. Tag juga sama, tag bisa teman-teman lakukan modifikasi biasanya untuk pembuatan logo-logo inisial misalkan huruf S ingin dimodifikasi menjadi logo atau huruf A. Contoh misalkan di sini A seperti ini ya. Nah, A. Oke, kita agak lemot nih ya. Kita coba pilih yang maaf nih, kita bold saja. Nah, kita bold saja. Nah, perhatikan di sini sama, ketika dipilih ini dia tidak akan bisa melakukan modifikasi secara bebas ya. Jadi ada batasannya, berbeda dengan kita convert ke Curves. Perhatikan, nah ini sudah ada caranya. Untuk memodifikasi bagaimana ya, kita harus memindahkan toolnya ke Shape Tool ya, atau F10. Perhatikan, misalkan mau memodifikasi bagian ini ke depan ya, misalkan kita tambahkan di sini node ya. Nah, ingat titik node di sini fungsinya untuk apa? Untuk sebagai apa? Batasan ya, batasan dalam hal memodifikasi. Karena kalau kita tidak kasih batasan, dia dari sini akan langsung menuju ke sini perubahannya. Perhatikan, saya tarik bagian sini, nah dia akan ke atas ya. Berbeda dengan saya pilih di sini, klik ya, klik kanan, lalu add untuk menambahkan titik node ini. Nah, perhatikan ya, ini ada kan. Nah, saya seleksi yang ini ya, lalu tarik. Nah, dia akan seperti ini. Jadi tidak akan menarik dari sini sebagai tanda seperti itu ya. Nah, pastikan ketika mau menarik ini hanya ini saja, misalnya pastikan yang terseleksi ya hanya ini saja. Perhatikan di sini kan tidak ya, tidak terseleksi kayak gini. Kalau misalkan teman-teman terseleksi semuanya, misalkan ini kan habis memilih node tadi ya, lalu teman-teman misalkan di sini mau menarik ini, maka yang terjadi semuanya tertarik. Oke, nah misalkan gini, tertarik rupanya ke bagian sini. Oke, lalu di sini teman-teman klik kanan, lalu Curves, lalu tarik ke sini. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini juga sama. Oke, tarik seperti ini. Nah, gitu. Ini misalkan tarik juga sama, tambahkan sini add. Ini fungsinya sama ya. Menjadi nanti semakin sering berlatih teman-teman akan semakin mengerti lah. Nah, misalkan saya tambahkan lagi di sini untuk menarik ke bagian bawah, add. Nah, maka ini tinggal ditarik sini. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan di sini Curves seperti ini. Lalu ini tambahkan Curves
Seperti ini, seperti itu ya kurang lebih. Ini satu lagi. Ya, ini hanya contoh saja ya. Nah, jadi itu ini untuk proses modifikasi. Nah, teman-teman ketika ingin melakukan perubahan, ini kan tiap node ini bisa kita lakukan perubahan. Kalau teman-teman memilih hanya satu node, maka yang tertarik ya ini satu saja. Tapi kalau saja suatu saat teman-teman ingin ada merubah, menarik misalkan agak besar ke sini, maka teman-teman bisa lakukan sekaligus dua-duanya, misalkan untuk supaya rata ya, blok dua-duanya, lalu teman-teman tarik ke sini. Nah, seperti itu ya. Maka ini bisa disesuaikan. Untuk menyesuaikan ini teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti ini, garis ya, seperti garis ini. Sorry. Nah, misalkan teman bisa kasih alat bantu seperti ini, oil line, ininya warnanya biru misalkan, sorry, kuning biar kelihatan ya. Oh, merah. Oke. Nah, gini. Ini untuk batas saja. Perhatikan. Nah, sini kan klik. Nah, ini dua-duanya diseleksi ya. Satu bisa langsung di blok ini ya, di blok. Jadi klik tahan di sini. Ingat menggunakan Shift tool ya. Klik tahan di sini, lalu tarik ke bawah, lalu blok. Ya. Klik di sini, tahan, tarik ke bawah, blok. Lalu tinggal tarik ke kanan. Nah, ini kan. Hari ini harus lurus ya, ke sini berarti dia tariknya. Set. Nah, seperti itu. Udah. Lalu kita tarik yang bagian bawah, yang bagian sini nih. Ini kan belum ditarik ya. Nah, maka kita tarik dari sini bisa, atau kita bisa menggunakan 3 point ya, 3 point. Misalkan klik 3 point itu mudah. Perhatikan, teman ke sini, lalu tarik ke sini. Seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini kita tarik yang bagian ini ya, ini kita tarik ke kanan. Nah, kalau ini bisa sekaligus tidak satu-satu. Nah, perhatikan, klik bagian sini, ini tinggal dihapus. Nah, berarti kalau kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini kurang atas misalkan, nah, tinggal diblok saja. Ini untuk menarik garis supaya, nah itu. Ini ingin ke atas dikit, tinggal ditarik saja. Nah, kan gitu ya. Nah, kita nggak tarik aja karena ini dia sudah ini ya. Jadi ini untuk modifikasi objek itu untuk Shape tool. Nah, sekarang akan kita kenakan terkait penyusun objek. Misalkan di sini penting juga ya, saya hapus seluruhnya supaya cepet ya. Oke, di sini ada buat ellipse tool, terus saya buat juga rectangle. Di sini perhatikan teorinya ya. Nah, untuk meletakkan objek terkadang kita mengalami kesulitan, apalagi yang pemula, terutama ketika posisi snap to object tidak aktif. Snap to object itu seperti kita memilih di sini terus ada nempel, nah kayak gini nempel, ini kan snap to objectnya seperti itu. Nah, masukkan snap to object, nah seperti ini. Nah, ini kan udah nempel seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin meletakkan ini di tengah
ya. Jadi taruhlah di sini teman-teman tidak menggunakan center ini memanfaatkan. Nah, caranya gimana? Caranya jadi yang pertama klik tombol objek yang akan diposisikan, lalu pilih objek yang kedua sambil menekan tombol shift dan tahan. Nah, saya ulangi ya. Misalkan objeknya di sini lah supaya mudah perubahannya. Perhatikan, saya akan meletakkan objek ini di tengah seperti ini. Klik objek yang pertama, tekan dan tahan tombol shift, lalu klik objek yang kedua. Nah, untuk posisi di tengah harus melakukan dua cara. Pertama, dia harus diluruskan dulu. Jadi lurus, disimpan persis di sini. Di sini kan belum di tengah nih. Nah, setelah persis di sini center, lalu tarik ke tengah. Jadi dua kali. Berbeda kalau teman-teman hanya menempatkan satu saja, satu kali. Jadi harus tarik lurus dulu. Ulang ya, klik, klik. Nah, pertama center dulu. Untuk melakukan center dulu, tinggal tekan tombol C. Selanjutnya untuk menarik ke tengah, tekan tombol E. Nah, dia akan posisinya di tengah. Kalau sudah di tengah, kita bisa melakukan hal lain lagi. Misalkan di sebelah kanan, tinggal tekan tombol R. Kalau ingin di kiri, tinggal tekan tombol L, left ya. Kalau di bottom, tinggal tekan tombol B. Kenapa nggak di sini? Karena dia kalau dari sini, kalau dari sini ke sini dia nggak bisa garis miring ya, nggak bisa, kecuali kalau ketengahkan dulu. Nah, klik, nah ketengahkan dulu, center, baru bottom. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi untuk memposisikan objek nih, misalkan ada di sini, objek mau pingin lurus, maksudnya lurusnya cuman di sini saja. Nah, lurus, tapi dia nggak masuk, cuman lurus saja, berarti tinggal di sini saja. Terus gitu, ya lurus. Kalau ingin dimasuk ke tengah, berarti tinggal C gitu. Untuk center ini nanti bisa dicoba ya untuk selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke transparansi itu ya, atau penggunaan warna. Di sini penting. Nah, misalkan gini, terus di sini buat rectangle ellipse ya. Perhatikan untuk teori warna, teman-teman harus pahami bahwa dalam mewarnai objek atau desain yang kita punya di CorelDRAW itu memiliki dua cara mewarnai. Yang pertama untuk warna fill, yang kedua untuk warna line, garis ya. Nah, untuk mewarnai fill, dalam hal ini objek dalamnya, itu teman-teman tinggal mengklik salah satu warna di sini, atau juga bisa menggunakan di sini yang namanya fill tool ya. Nah, di sini juga bisa interaktif tool. Atau lebih mudahnya teman-teman cukup menggunakan ini saja. Misalkan ingin warna hijau yang di dalamnya, tinggal klik saja seperti ini ya. Warna kuning, warna biru, nah seperti itu. Nah, garisnya kan nggak berubah dia, karena cara mewarnai garis itu kalau melalui palette display ini, teman-teman cukup menekan klik kanan. Kalau tadi kan klik kiri ya, yang untuk fill tengah, klik kiri. Nah, untuk bagian garisnya klik kanan, misalkan yang hijau, ya klik kanan ya. Saya coba perbesar line-nya supaya kelihatan. Nah, oke. Klik kanan, nih klik kanan ya, terus klik kanan. Nah, untuk memberikan warna garis ya. Nah, untuk memberikan warna fill-nya klik kiri. Nah, seperti ini. Oke, mudah ya. Untuk ini juga sama ya. Misalkan warna fill-nya warna cyan, line-nya warna green atau red misalkan. Itu untuk menggunakan warna. Untuk transparansi, supaya mudah, ini untuk supaya kelihatan, simpan di atas ini ya, di atas ini, lalu gunakan transparansi ya, supaya ini kelihatan
transparan. Misalkan di sini ada yang namanya transparansi, itu klik. Nah ini kan sudah diklik nih, objeknya tadi sudah dipilih. Jadi kalau mau melakukan perubahan objek, itu objeknya harus dipilih dulu. Kalau tidak dipilih ya nggak akan berubah. Nah transparansinya kita bisa modifikasi, bisa semuanya atau sebagian. Misalkan sebagian yang ujung sini saja, ini ke tengah, berarti kita coba tarik kurang lebih seperti ini. Nah ini kan transparansi dia ya. Nah ini kita bisa atur, misalkan kalau terlalu transparan ya. Kalau ingin full transparan ini. Nah ini bisa ditarik ke dalam supaya transparansinya lebih full. Ini bisa diatur. Nah, ini untuk transparansi ya. Jadi teman-teman bisa mengatur transparan. Kalau ingin kembali, gimana kalau ingin kembali dinormalkan, disolidkan warnanya? Tinggal klik lagi yang transparansi, lalu tinggal di hapus. Nah ini kan ada fasilitas no transparansi, seperti itu. Tinggal klik saja, dia akan normal kembali seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita coba ke pembuatan logo ya. Untuk pembuatan logo silakan teman-teman tonton di part 2 ya, di part 2 nya untuk pembuatan logo. Untuk dasarnya sampai di sini, kita ketemu di part 2 untuk pembuatan logo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.